Yo 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 yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Oke guys, sesuai dengan janji gue yang sebelumnya guys ya, di konten gue sebelumnya, bahwa di konten gue yang kali ini gue akan memperkenalkan kalian beberapa koin yang harganya masih receh-receh guys. Dan kalau kalian beli ini tuh kalian bisa dapat koinnya itu jutaan, bahkan tergantung modal kalian ya. Kalian juga bisa dapat sampai ratusan juta koin sampai juga miliaran koin ya. Tetapi gue peringatkan guys ya, ini bener-bener koin yang bener-bener masih belum bisa dapat dipercaya gitu guys ya, karena belum juga diperdagangkan ya di dalam aplikasi kalian. Pasti kalau kalian menggunakan Indodax atau toko kripto atau Letmetrade dan lain-lain, itu pasti belum ada gitu. Karena koin ini itu hanya bisa dibeli dengan melakukan swap ya guys ya, dengan kalian menukar. Dan nanti akan gua ajarkan ke kalian bagaimana caranya kalian bisa gua akan ajarkan kalian bagaimana kalian bisa mendapatkan koin ini dan bagaimana langkah-langkahnya gitu guys ya. Tetapi gue kembali lagi ngomong dulu ke kalian, kasih tahu ke kalian dulu bahwa koin-koin ini tuh berada di peringkat sekitar 2000-an guys. Jadi di sini koinnya memang masih receh banget dan peringkatnya pun masih rendah banget ya guys ya. Bahkan 100 besar pun belum masuk. Ini masih di peringkat 2000-an. Maka dari itu gue sarankan ini bener-bener hanya untuk bener-bener uang yang kalian bener-bener udah rela untuk dibuang lah, yang rela untuk rugi lah gitu. Walaupun masih ada kesempatan untuk untung juga, cuan juga, tetapi gua sarankan kalau misalkan kalian hanya memiliki uang 2 atau 3 juta ya, kalian hanya taruh 100-200 ribu aja lah di sini gitu ya. Oke guys, kita mulai aja. Ini dia koinnya. Yang pertama adalah namanya koinnya adalah Save BTC guys. Jika kalian lihat di Coin Market Cap dan kalian klik di Save BTC, di situ kalian bisa lihat harganya itu masih 0,000239 rupiah di malam ini, di tanggal 16 April jam 8 malam guys ya. Masih harganya kan sangat murah sekali ya, bahkan di bawah harga 1 rupiah gitu ya. Oke, kita akan lihat aja langsung koin ini di grafiknya guys ya. Di grafiknya itu jika kalian lihat guys ya, kenapa gue menyarankan kalian, karena di sini kalian lihat ya guys ya, ini koin ini nih masih sangat baru, dia baru banget rilis itu di bulan-bulan ini guys ya. Jadi waktu pertama itu koin itu di pump naik guys harganya waktu pertama kali keluar guys ya, itu di sekitar tanggal 5 April waktu itu harganya tinggi sekali, lalu kembali didam dan kembali jatuh ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ada titik resistennya, di sini dia tidak kembali jatuh benar-benar sampai ke bawah, dan bahkan ada potensi kembali dipam lagi, terus kembali turun lagi, dan itu membentuk seperti segitiga itu guys ya, seperti segitiga ya, seperti apa ya bentuknya, seperti BH segitiga yang ngondoi ke bawah gitu guys ya, jika kalau kalian lihat itu. Nah, ini adalah salah satu yang gue sarankan. Kenapa? Karena bentuknya ini masih terjadi resist dan bentuknya masih ada kemungkinan bisa dipump naik kembali, walaupun entah kapan, mungkin sekitar masih 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu guys ya. Tetapi kalau kalian mau coba boleh, karena dengan harga yang tentu sangat receh ini kalian bisa mendapatkan koin yang sangat banyak ya. Lalu kalau kalian penasaran, kalian bisa cek juga di situsnya, yaitu savebitcoin.io. ini untuk Save BTC. Kalian masuk ke situsnya maka akan nampak seperti ini guys. Lalu juga jika kalian turun ke bawah itu, di bawahnya itu ada yang namanya roadmap. Roadmap itu adalah planning dan apa yang sudah dilakukan dari koin ini gitu ya guys ya. Nah, planning kedepannya itu nanti di roadmapnya kalian bisa lihat itu di yang paling dekat 3 Mei 2021 itu Save BTC akan mengeluarkan wallet gitu ya. Dimana kalau di dalam crypto wallet itu adalah tempat di mana tempat kalian bisa menyimpan kalian punya cryptocurrency gitu guys ya. Lalu pada tanggal 10 Mei nanti akan ada cryptocurrency live price dan chartnya. Di dalam walletnya itu nanti bisa kelihatan semua cryptocurrency harganya dan grafiknya.
Nah, itu nanti akan dirilis dalam bentuk aplikasi ya, yang akan rilis di App Store dan juga Google Play, iOS dan Google Play ya berarti ya. Oke, jadi itu untuk Chef BTC seperti itu. Kenapa gue bilang ini masih meragukan? Karena ya sekarang sifatnya kan masih janji-janji guys ya. Jadi walaupun sudah ada roadmapnya ke depan akan seperti ini, nanti kita akan seperti ini, itu sama aja seperti kalian semua dijanjikan manis oleh VTube gitu ya. Jadi belum tentu kenyataannya jadi atau enggak. Kalau benar-benar jadi, mungkin aja nanti harga koinnya ini bisa melambung tinggi gitu. Tapi kalau memang tidak jadi ya sudah, halau alam dah gitu ya. Jadi kalian kalau ingin berinvestasi di koin ini, pikir 2 kali kalau bisa benar-benar keluarkan uang yang benar-benar kalian benar-benar tidak pakai sama sekali ya guys ya. Oke, langsung koin yang kedua adalah namanya SafeMoon guys. SafeMoon jika kalian lihat di coin market cap itu masih di peringkat 2000-an, 2470 dan harganya juga masih 0,01899 ya guys ya. Kenapa gue rekomendasikan juga SafeMoon ini? Karena jika kalian lihat di grafiknya, nah kalau kalian lihat di grafiknya juga ini termasuk koin yang baru rilis juga. Tetapi kalian lihat ya di situ cenderung naik dan juga memiliki resisten yang semakin naik ya guys ya. Waktu dia di pump pertama lalu sedikit saja turunnya, lalu terjadi pump kedua yang sangat gede-gedean dan turun lagi, tapi dia nggak turun lagi ke bawah. Dan sekarang itu hari ini lagi di pump lagi guys, lagi di pump lagi, hari ini lagi naik lagi gitu guys ya. Jadi ya ini kalian bisa boleh coba jika kalian masuk ke dalam websitenya guys. Websitenya itu di safemoon.net. Nah bentuknya akan keluar seperti ini. Di situ akan terlihat bahwa sampai saat ini sudah ada 402.000 yang memegang koin ini, SafeMoon ini gitu ya. Jadi kalian kalau berminat silahkan, dan kalian juga bisa lihat roadmapnya di bawah. Kalian swipe ke bawah, kalian bisa lihat itu di kuartal pertama 2021, artinya Januari, Februari, Maret apa yang akan mereka kerjakan. Lalu di April, Mei, Juni kuartal kedua apa yang ingin mereka kerjakan, terus sampai kuartal ketiga dan kuartal keempat, yang tujuan akhirnya kalau di kuartal keempat, berarti kan kalau kuartal keempat itu antara Oktober, November, Desember, itu di situ terlihat to the moon, akan ke bulan. Kita akan menyelesaikan SafeMoon Exchange ya, dan charity project gitu. Dan di sini disambung lagi, we will finish integration with our first African market. Jadi kita akan menyelesaikan integrasi kita dengan market di Afrika dan begin the next integration with additional African market, dan akan memulai juga integrasi lainnya dengan negara-negara Afrika lainnya gitu. Terus di kelanjutannya lagi, we will create an African based SafeMoon office. Jadi kayaknya dia akan menciptakan kantor di Afrika guys kalau untuk SafeMoon office ini. Nah, tetapi apakah akan terjadi atau tidak, kembali lagi ini kan namanya roadmap, seperti yang gue bilang, janji-janji seperti yang dilakukan oleh Wilbert Karimun dan kawan-kawan gitu ya. Ini nggak tahu apakah ini bisa nanti kejadian beneran ataupun tidak gitu guys ya. Jadi untuk kalian ya, kembali lagi, jika ingin tertarik untuk membeli koin ini, itu harus ekstra hati-hati. Gunakan saja uang receh ya guys ya. Jadi kalau kalian misalkan hanya ada, bang gue udah nggak ada lagi nih yang setelah kalian investkan di Indodax ya, ataupun di toko kripto, ataupun di kripto kalian yang oke gitu ya, kalian sudah nggak ada sisa dana lagi, ya nggak usah gitu. Ini bener-bener receh dan kita masih belum tahu kedepannya seperti apa. Memang sih ada dua arah gitu guys ya. Apakah ini akan anjlok-anjloknya atau naik senaik-naiknya gitu, kita nggak tahu gitu. Jadi kita lihat aja sambil kalau gue bilang sih, kalian beli, kalau tertarik untuk beli ini ya kalian terus saksikan aja roadmapnya apakah sesuai dengan yang roadmap yang mereka rencanakan atau planning yang mereka rencanakan. Seperti tadi ya, di kuartal kedua mereka mau membuat apa, di kuartal ketiga mereka mau membuat apa. Kalian coba saksikan apakah itu benar-benar terjadi atau tidak gitu guys ya. Oke, sebenarnya ada satu koin lagi yang lagi hype juga belakangan, namanya Fancat guys.
Kalau kalian lihat di coin market cap juga harganya di situ masih 0,00003497. Tapi gue masih belum merekomendasikan. Tetapi kalau kalian mau beli ya silahkan gitu ya. Gue belum merekomendasikan. Gue sendiri sih beli, tapi beli sebagai iseng aja gitu. Karena kalau kita lihat di grafiknya, setelah pump tinggi-tinggian, ini juga koin yang masih baru, setelah di pump harganya tinggi-tinggian dan sekarang di dump udah turun, walaupun dia tidak turun sampai ke bawah, tetapi belum ada tanda-tanda akan naik lagi gitu. Nah ini kan baru pump yang pertama dan dump yang pertama, makanya gue masih ragu-ragu. Mungkin kalau kedepannya kita bisa melihat grafiknya lebih jauh, ada naik turunnya lagi, nah kita bisa research di situ ya. Tetapi ya kalau kalian mau coba-coba nggak apa-apa, silahkan kalian lihat juga di websitenya di fancaptoken.com yang penampilannya seperti ini. Dan juga jika kalian klik di bawah ada roadmapnya, itu mereka punya planning, bahkan mereka sudah planning mulai dari tahun ini sampai quarter kedua tahun 2022 ya. Jadi kalian baca aja nanti roadmapnya, planning mereka ke depan, dan kalian nanti ikutin lagi apakah benar-benar roadmapnya itu dijalankan sampai mencapai target-target mereka atau tidak. Kalau mereka bisa mencapai target-target sesuai planning mereka, berarti koin ini cukup bagus gitu. Tapi kembali lagi, itu semua roadmap itu hanya janji-janji semu gitu ya, seperti di VTube ya, janji-janji semu. Oke, lanjut guys. Sekarang gimana sih caranya ya jika kalian ingin mendapatkan koin ini, padahal koin ini kan nggak ada di Indodax gitu ya. Caranya gampang guys, kalian hanya perlu download dulu yang namanya Trust Wallet guys. Nah itu download Trust Wallet dan kalian daftar di sana. Kalian ikuti saja langkah-langkahnya untuk daftar, ada di kalau gue download di App Store itu sudah ada Trust Wallet, kalian download. Terus kalian pas pendaftaran ini ada yang agak unik gitu guys ya, ada yang agak unik. Jadi pas kalian daftar itu, setelah kalian isi data kalian, terus nanti akan muncul angka 1 sampai berapa ya, kalau nggak salah 1 sampai 12, dan ada kata-katanya, misalkan 1 Joko, 2 Anwar, 3 Baju, 5 4 Jam, 5 Arloji, 6 apa gitu, pokoknya macam-macam. Nah itu kalian harus hafalkan guys, atau kalian catat, atau kalian foto. Tidak bisa di screen capture, kalian bisa foto atau kalian catat di kertas, karena nanti di halaman berikutnya itu seperti ujian. Nanti kalian harus mengurutkan lagi mulai dari 1 sampai ke 12 kalau nggak salah, 1 sampai 12. Nah itu cara pendaftarannya, kalian bisa coba sendiri, jangan sampai salah ya guys ya. Oke, setelah kalian mendownload Trust Wallet ya, kalian langsung masuk saja ke dalamnya. Nanti di situ di dalam wallet itu kalian akan bisa cari yang namanya BNB guys, karena untuk melakukan swap ke token-token lain itu hanya bisa dilakukan dengan koin BNB di sini. Kalian klik aja BNB, terus nanti kalian klik di receive ya, receive, lalu kalian klik lagi yang namanya copy. Oke, kalau sudah nanti akan di copy address ini, merupakan alamat dompet kalian untuk BNB yang ada di Trust Wallet. Jadi kalian copy. Oke, selanjutnya kalian yang harus lakukan adalah jika menggunakan aplikasi yang sama seperti seperti gua ya, yaitu menggunakan Indodax gitu ya. Itu kalian masuk ke dalam Indodax kalian, lalu kalian harus beli BNB-nya dulu guys. Kalian harus beli BNB-nya dulu. Gua sarankan ke kalian, jika kalian mau membeli BNB, mana dia BNB-nya? Oke, kalau di saat malam ini harganya ada di 7.600.000 ya guys ya. Sorry, kepencet 7.600.000 BNB. Nah ini 7.687.000 malam ini ya. Jadi berapa besar kalian mau investkan di koin-koin tadi, SafeMoon, SafeBTC ataupun Fancat gitu. Jadi kalian tentukan aja. Tapi kalau gue boleh kasih saran guys, kalian jangan taruh 100 atau 200.000 gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti dalam proses transfernya ke Trust Wallet dan juga proses swapnya atau merubahnya ke koin SafeMoon atau SafeBTC, itu akan memakan banyak sekali biaya. Jadi kalau kalian cuma 100.000 mungkin nanti akan habis untuk biaya transfer saja. Jadi kalian nggak ada yang bisa diinvestkan nanti gitu ya. Makanya saran gue, jika kalian memiliki uang yang benar-benar kalian lebih dan memang kalian bilang ya udahlah ini mau hilang silahkan gitu ya, tetapi jumlahnya
gua sih sarankan di atas 200.000 lah guys ya, 200-300.000 gitu. Nah setelah kalian beli BNB seperti biasa, kalau kalian tidak tahu cara belinya ya kalian lihat lagi video gue sebelumnya gimana cara membeli koin di Indodax. Lalu setelah itu masuk ke bagian funds ya, funds kalian. Jika di funds kalian seharusnya akan keluar yang namanya BNB. Alright guys, jadi gue kembali lagi. Ternyata kemarin itu Indodax lagi error guys. Kemarin tuh lagi maintenance ya, jadi tidak dapat diakses. Jadi ini sudah hari yang berbeda yaitu besokannya. Tapi gue akan melanjutin lagi. Kemarin sampai terakhir adalah langkah-langkah bagaimana agar kalian bisa mendapatkan koin receh itu guys ya. Oke, gue akan lanjutkan lagi sambungan dari kemarin. Jadi kalian masuk ke funds. Setelah kalian masuk ke funds, nanti kalian tinggal cari BNB. Nah, tinggal kalian klik di BNB kalian. Lalu setelah itu di BNB kalian ketik yang withdraw. Nah, lalu di amount kalian masukkan jumlah BNB kalian ya, yang sudah kalian beli. Kalian masukkan berapa jumlahnya, kelihatan juga balance di atas. Ntar kalau misalkan kalian sudah beli 1 BNB ya ntar kalian masukkan saja amountnya 1. Nah, di sini lalu kalian setelah itu masuk ke BNB address, kalian klik new address. Oke, setelah itu isi aja labelnya apa aja, tulis aja ini BNB untuk Trust Wallet. Oke, nah new address ini kalian tinggal paste link yang tadi kalian sudah copy di Trust Wallet ya. Kalian paste di sini, kalian tinggal klik di sini, kalian tinggal paste aja. Lalu jangan lupa isi memo, karena ini diwajibkan memonya kalian isi apa aja, misalkan hi atau apa yang kalian isi. Lalu kalian klik yang send OTP. Nanti send OTP, terus terserah kalian mau miss call my number atau send SMS dikirimnya OTP-nya. Kalian kalau sudah terima masukkan 6 digit OTP, tinggal di send aja guys, tinggal kirim dan selesai. Nanti dalam hitungan kurang lebih sekitar 5-10 menit kalian akan menerima BNB kalian sudah masuk ke dalam Trust Wallet. Tetapi kalau kalian belum terima juga, kalian bisa cek di bagian history yang di pojok kanan atas ada history. Kalau sudah diterima tulisannya sudah sukses. Ini kalau sudah sukses, nih seperti gue pernah mengirim algo BNB ya. Kalau kalian lihat tuh gue pernah mengirim 13 algo ke dompet Trust Wallet gue. Pernah withdraw lagi BNB 0,011 BNB. Nah, kalau tulisannya sudah sukses berarti sudah pasti masuk di Trust Wallet. Kalian tinggal masuk ke Trust Wallet, kalian cek di dalam Trust Wallet kalian apakah sudah ada BNB-nya. Nah, kalau sudah ada nanti akan nampak di bawah BNB-nya. Setelah itu guys, BNB-nya kalian harus rubah dulu menjadi BNB Smart Chain. Jadi ini kenapa gue bilang kalian harus belinya kenapa minimal 200 atau 300 ribu rupiah, karena kalau nggak kepotong fee terus. Tadi waktu kalian kirim dari Indodax ke Trust Wallet aja sudah kepotong fee. Lalu ini untuk BNB nanti kita ubah ke BNB Smart Chain, kalian pilih yang di kolom paling bawah ada tulisan DEX. Nah, kalian ini untuk ubah ke BNB Smart Chain, caranya adalah kalian tinggal pilih BNB kalian, terus nanti di bawahnya kalian klik itu cari yang token Smart Chain namanya ya, BNB Smart Chain kalian ketiknya ntar keluar. Lalu ntar kalian akan timbul seperti ini, yang atas BNB-nya warna kuning, bawahnya BNB warna hitam. Oke, setelah itu kalian masukkan berapa jumlah BNB yang kalian ingin tukar ke Smart Chain, masukkan aja semuanya. Setelah itu kalian akan swap. Kalau kalian tidak bisa swap semuanya, kalian harus nanti setelah swap akan keluar yang namanya setelah swap kalian akan keluar yang namanya fee di kolom berikutnya. Nah, BNB-nya itu tidak bisa semuanya kalian swap. BNB yang bisa kalian swap adalah BNB setelah kalian potong fee. Misalkan kalian ada 1 BNB, terus fee-nya sekitar 0,004475 atau berapa. Berarti kalian hanya bisa swap 0,9 sekian. Pokoknya 1 BNB kalian potong dulu dengan fee-nya, baru kalian masukkan jumlah BNB-nya di sini. Ya, setelah kalian swap nanti kalian akan mendapatkan BNB Smart Chain yang lambangnya hitam. Kalian bisa cek di sini, ntar akan keluar namanya Smart Chain ya. Oke. Nah, itu kalian sudah kena fee lagi guys, dan itu gede banget gitu fee-nya. Lalu jika kalian sudah memiliki yang namanya Smart Chain ini, nah kalian baru bisa membeli koin-koin receh itu guys. Mau kalian mau beli Safe BTC atau Safe Moon atau Fancat gitu ya. Caranya adalah kalian tinggal masuk ke kolom yang bawah bagian di apps, kalian klik saja di apps, lalu kalian pilih
Ini kalian pilih di bagian keduanya, new di apps, kalian swipe, pilih yang pancake swap. Kalian pilih yang pancake swap, oke. Nah, setelah kalian pilih yang pancake swap, jangan lupa di bagian atas, kalau gue udah otomatis connect, nanti di atas ini yang biru akan keluar tulisan connect. Jadi kalian klik dulu agar akun Trust Wallet kalian connect dengan pancake swap ya. Jadi kalian klik, lalu di bawah, nah sudah keluar nanti BNB, jumlahnya nanti kelihatan berapa. Tinggal kalian mau ubah ke mana, ke Fancat atau SafeMoon atau SafeBTC. Caranya adalah tinggal kalian select currency-nya. Nah, kalian masukkan di sini, ini alamat kontraknya SafeBTC, SafeMoon ataupun Fancat ataupun koin-koin receh micin lainnya, kalian masukkan di sini. Kalau kalian mau tahu untuk alamat kontraknya itu, kalian tinggal ke CoinMarketCap, di bagian kontrak tinggal kalian copy aja, lalu kalian paste di sini. Lalu nanti kalau sudah ada muncul, kalian tinggal klik aja. Misalkan contohnya seperti SafeMoon ya gitu. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini udah merubah BNB ke SafeMoon gitu ya. Lalu jangan lupa di sebelah exchange itu ada bagian setting. Kalian klik dulu. Nah, biasanya slippage toleransinya itu baru bisa berhasil jika kalian masukkan sekitar 11 atau 12% gitu ya. Jadi masukkan saja 12%. Kalau malah masih belum bisa juga, kalian harus masukkan lagi sampai 15% atau pokoknya terus naik terus ya guys ya, semakin gede. Lalu kalau sudah, kalian tinggal swap aja, kalian tinggal ikuti aja, dan lalu setelah itu selesai deh guys. Dan untuk mengeceknya, nanti kalian tinggal close di wallet kalian. Di setting yang sebelah bagian atas kanan itu yang ada setting, kalian tinggal klik aja, lalu kalian akan cari token kalian. Kalau yang tadi SafeMoon ya SafeMoon, SafeBTC, Fancat ya Fancat, tinggal kalian paste aja kontraknya si SafeMoon atau si Fancat atau si SafeBTC, kalian paste di sini tadi kontraknya, lalu nanti akan muncul koinnya. Setelah muncul koinnya, kalian tinggal langsung nyalakan tombol birunya agar kelihatan di halaman paling depan kalian punya aset. Nanti kalau sudah kelihatan akan kelihatan seperti ini aset kalian. Ini yang kalian punya, ada berapa koin, dan kalau dalam dolar itu kira-kira berapa dolar, dan persentase kenaikan atau penurunan harganya saat ini gitu ya. Jadi itu adalah cara agar kalian bisa memiliki koin micin. Oke. Nah, entah kenapa kemarin sempat error dan gue melanjutkan video hari ini, dan entah kenapa dalam satu hari ini kalau kalian lihat tuh, Fancat dan SafeBTC gue itu udah naik menembus sekitar 100% guys. Dimana gue hanya menaruh sekitar berapa, 300.000 mungkin 300.000, dan hari ini gue udah mendapatkan sekitar 87 dolar di SafeBTC dan 118 dolar di Fancat. Jadi ini koin micin ini memang apa ya, untung bisa untung, buntung juga bisa buntung. Kalau dalam hari ini entah kenapa tiba-tiba bisa naik ke harga tertinggi. Tetapi apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli atau bukan, itu terserah kalian guys. Kalau penilaian gua adalah, kalau kalian melihat grafiknya Fancat ya, itu harganya walaupun sekarang lagi naik 100%, tapi dia belum menembus harga tertinggi yang waktu pump pertama ya guys ya. Jadi masih ada kemungkinan dia akan ngepump lagi sampai ke harga seperti tertinggi yang di pump pertama. Demikian pula untuk SafeBTC pun juga harga pumpnya belum mencapai harga pump tertinggi waktu pump pertama. Ada kemungkinan ini akan dipump lagi sampai ke harga pump pertama, bahkan bisa lebih. Maka dari itu, keputusan untuk apakah kalian mau memainkan koin micin atau tidak kembali lagi ke tangan kalian. Apakah kalian mau masuk sekarang pada saat harga sudah naik 100%? Gue kembalikan semua ke kalian. Kalian pelajari lagi, kalian melakukan riset lagi mengenai Fancat, mengenai SafeBTC, mengenai SafeMoon, dan kalian putuskan sendiri. Tetapi kalau untuk koin micin, kembali lagi gue sampaikan ke kalian, ini bener-bener kalian anggap uang hilang ya. Ini bener-bener kalian anggap uang hilang. Jadi kalau kalian udah menganggap ya udahlah 300.000 gue mampu lah, gue anggap itu sebagai uang hilang, ya silahkan gitu. Tetapi kalau kalian masih wah ini 300.000 itu uang pas-pasan gue, jangan guys. Gue tidak menyarankan kalian untuk investasi di koin-koin micin seperti ini, karena ini resikonya lebih tinggi lagi dibanding yang ada di aplikasi Indodax, koin-koin yang ada di aplikasi Indodax. Oke guys, jadi
gitu aja video gua untuk kali ini. Besok gua akan membuat kembali update-update mengenai koin-koin lainnya. Maka dari itu jangan lupa untuk kalian subscribe channel gua guys, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Dan juga jangan lupa kalian like dan share jika menurut kalian informatif. Dan juga kalian jika mengalami kesulitan, kok saya udah sampai tahap ini nih, saya udah ikuti langkah-langkahnya Koko tetapi mengalami kesulitan di tahap ini, ya kalian komen aja di kolom komentar. Insya Allah nanti yang bisa gue jawab akan gue jawab dan akan gue bantu gitu guys ya. Oke, jadi itu aja. Oh ya, gue tidak lupa ketinggalan bahwa sudah ada film baru lagi di konten kedua gue. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, dukung juga channel kedua gue, dan kalian saksikan juga itu konten barunya seperti apa. Oke guys, jadi Koko Dugong pamit untuk hari ini. See you guys, ciao ciao.